Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman mobil desa, kita ini teman-teman mau prepare mobil Suzuki APV yang kemarin kita iklankan di YouTube. Alhamdulillah ini ter-DP dengan salah satu follower mobil desa. Nah, hari ini ceritanya kita itu mau prepare teman-teman. Namanya mobil tua, mobil bekas pasti kan ada prepare, dan itu sering kita sampaikan. Misalnya teman-teman ngecek mobil misalnya apa gitu, nanti ada PR, kita sampaikan yang lebih spesifik kalau memang sudah di lokasi. Nah, untuk PR-nya itu nanti kita memberikan opsinya gini, mau nanti dibenerin dari sama mobil desa, atau teman-teman mau benerin sendiri, ibaratnya seperti itu. Kalau memang mau di benerin sendiri, monggo, tapi sudah kita sampaikan. Kalau dibenerin mobil desa dari kita juga siap. Nah, ini ceritanya Suzuki APV ini waktu kita dapat dari konsumen kemarin sama yang punya kemarin, kita tidak dapat track recordnya untuk timing bell. Waktu itu yang punya juga saya tanyain juga sudah lupa. Nah, itu kita sampaikan ke konsumen yang mau beli ini. Takutnya apa teman-teman? Takutnya gini, namanya timing bell itu kan ada usia pakainya. Itu ibaratnya kan seperti karet ya, karet plastik itu, jadi karet lah. Nanti di usia tertentu biasanya kalau standar pabrikan itu 50.000 km atau 5 tahun. Tapi lebih cenderung ke kilometer aja ya. Nah, kalau kita jual ini, kebetulan yang beli itu juga pemakai awam, nggak tahu itu, tahu-tahu dipakai sampai putus, kita nggak nyampaikan, kan kita juga salah teman-teman. Padahal kenyataannya di lapangan orang yang paham mobil sampai detail itu juga nggak banyak. Nah, makanya kemarin tak sampaikan, Mas, ini PR-nya. Bukan PR sih sebenarnya, cuman maintenance-nya aja. Ini waktunya, anggap aja waktunya ganti timing bell, ganti oli, waktunya ganti oli. Nah, terus ada PR dikit-dikit, ibaratnya kayak tip ini mati, ini kan PR minor ya. Terus kemarin adalah sama PR kecil yang lainnya. Nah, beliau intinya diminta dibereskan. Nah, ini hari ini kita mau ke ini teman-teman, ke Kota Baru Motor dulu, mau beli sabuk timing bell. Mungkin pemasangannya besok karena hari ini hari Minggu. Bengkelnya juga mungkin tutup. Jadi nanti yang kita pertama akan kita servis dulu, ini tapnya ini kan mati, nanti akan kita bereskan dulu. Jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi kita itu kalau menjual ke konsumen mobil bekas ya, minimal kita sering menyampaikan PR-nya ini. Jadi biar pembeli itu juga nanti misalnya deal dengan kita, minimal misalnya kita udah ngomong ini timing bell waktunya ganti, Mas, ternyata dia nggak ganti, ya itu kan kesalahan yang beli. Tapi minimal kan kita udah nyampaikan. Itu ini kita mau ke Kota Baru Motor dulu beli timing bell. Nah teman-teman, ini untuk timing bell sudah kita carikan. Ini pakai original Suzuki SGP. Timing bellnya seperti ini. Nah, ini kita mencarikan yang ori. Terus ini untuk kecerutannya ini juga sudah kita belikan. Oh iya teman-teman, kita sekalian beliin untuk filter oli untuk APV. Ini kita juga beliin yang Suzuki SGP. Ini ya. Oke, kita totalan dulu, nanti langsung mau kita bayar di kasir. Teman-teman, kita sudah berbelanja. Itu tadi kita beliin oli mesin, terus timing bell, filter oli, kecerutan depan itu sudah kita belikan. Jadi kita habis ini lanjut ke ini, ke nyervis tapnya. Baru nanti setelah tape nyala kita baru ke bengkel ini apa namanya, bengkel mesinnya untuk masang itu tadi semua. Mungkin besok kali ya, karena ini hari Minggu biasanya juga bengkel tutup. Oke gitu teman-teman, kita lanjut untuk ke bengkel tape-nya di langganan kita di tempatnya Mas Nanang, Mayungan, Klaten. Oke,
Ini sudah dicek sama ahlinya ahli audio, Mas Nanang Gunawan. Yang mati apa Mas Nanang? Sekringnya mati. Tapnya ya? Tapnya juga mati. Tapnya mati. Nah, ini kemarin kita udah nyampein ke konsumennya kalau tapnya nanti sampai mati atau mungkin instalasi kita tanggung jawab. Tapi ternyata memang tapnya sudah mati. Tadi bisa hidup tapi nggak bisa menghasilkan suara. Akhirnya kita belikan baru. Tape juga. Jadi biar konsumen nanti juga bisa mendengarkan murotal atau mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran dengan seneng hati ya teman-teman ya. Itu ini biar dilanjut sama Mas Nanang instalasinya yang rapi ya Mas ya, yang rapi, yang sambungan yang bener-bener rapet, mungkin tidak terjadi konsleting. Itu teman-teman, ini baru dilanjutkan. Nah, untuk tape-nya teman-teman ini sudah jadi. Nah, kita tes dulu mumpung masih di sini. Nah, ini teman-teman, ini untuk list yang kedua. Jadi ini kemarin kita ganti kaca film. Di sini ada yang baret. Itu kita sudah sampaikan ke konsumen kalau ini masih garansi. Jadi ini tanggung jawab kita. Ini kita kembalikan ke bengkel kaca filmnya. Ini kemungkinan dari ini teman-teman. Waktu pemasangan ada kayak besi atau apa yang di dalam sini. Jadi akhirnya membuat lecet untuk kaca filmnya ini. Oke, sudah kita sampaikan ke masnya yang bagian kaca film, biar segera dikerjakan. Teman-teman, kita kemarin waktu belanja spare part saya malah kelupaan. Jadi hari ini kita beli oli garden pakainya Evalup 140. Ini tadi baca spesifikasinya dari APV itu 90 atau 140. Terus untuk oli transmisinya, nah ini saya ternyata APV itu agak banyak teman-teman. APV itu pakainya 2,7 liter kalau nggak salah. Berarti kita belinya 3. Biasanya sih 2 liter. Gardan itu biasanya 1,5. Kalau transmisi 2 liter. Lah ini ternyata 2,6, gardannya tadi 2 liter kalau untuk APV. Ternyata APV agak banyak olinya. Nanti kita antarkan di tempatnya Mas Marwan besok biar diganti semua, sekalian kita melihat apakah prosesnya udah sampai mana, nanti kita reviewkan. Oke, kita lanjut ke tempatnya Mas Marwan. Ini di mana? Di Kota Baru untuk beli spare part tadi. Sambil kita menuju ke tempatnya Mas Marwan teman-teman. Untuk mobil aku kita benerin hal-hal yang sepele-sepele ini ya. Kemarin kayak ganti timing belt, ganti oli dan lain sebagainya, itu salah satu juga buat edukasi teman-teman semua. Karena gini teman-teman, saya itu sering banget dapat dari konsumen atau mobil yang dipakai konsumen itu tak tanya, Mas untuk timing belt ini mobilnya sudah waktunya ganti belum, atau terakhir ganti kapan? Sering banget ya nggak tahu teman-teman. Wah, saya nggak pernah ngelihat itu ya Mas. Saya cuma naik mobil itu ganti oli, udah, ibaratnya seringnya gitu. Jadi ini juga salah satu edukasi, karena kalau timing belt itu sampai putus itu bahaya sekali teman-teman. Yang pertama, mesin otomatis macet. Ya kalau macetnya itu di dekat bengkel atau di daerah rumah kita nggak apa-apa. Kalau di luar kota, jauh dari hiruk pikuk keramaian, apa nggak repot. Yang kedua, ada tipikal mobil itu kalau sampai timing belnya putus itu ngerusak daleman mesin, kelep, piston, stang piston. Ada beberapa yang aman seperti mobil Suzuki Katana ini termasuk aman, tapi seenggak-enggaknya kan otomatis juga mobilnya macet. Jadi ini himbauan juga buat teman-teman, edukasi juga. Kalau beli mobil second tolong tanyakan sama sellernya, sama penjualnya. Hal-hal itu yang penting, ganti olinya kapan terakhir. Terus kalau masih menggunakan timing belt, kapan terakhir ganti timing belt. Kalau misalnya penjualnya nggak tahu, lebih baik kita ganti. Nah nanti begitu pas diganti ternyata masih bagus,
ya timing belt tadi disimpan aja kalau yang masih bagus. Besok tahun kalau pas ganti lagi itu kita gunakan lagi. Ibaratnya seperti itu. Gitu ya teman-teman ya, ini udah sampai ke tempatnya bengkelnya Mas Marwan. Nah ini alamatnya deket sama RSI Klaten. Ini belok sini. Nah teman-teman, kita sudah di tempatnya Mas Marwan. Tadi sempat ngobrol-ngobrol sedikit. Ternyata memang langkah kita untuk mengganti timing belt betul teman-teman. Jadi untuk timing belt ini udah diganti ya. Udah diganti. Ini tatanya Mas Marwan memang udah waktunya. Tadi waktu dilihat itu udah ada yang retak-retak. Jadi memang ini edukasi buat teman-teman juga. Salah satunya memang kita menyampaikan ke konsumen kita yang beli ini memang ini udah kita ganti. Dan yang kedua memang edukasi buat teman-teman yang mobilnya timing belt, kira-kira nggak tahu record servisnya ganti timing belt kapan, ayo segera ganti timing belt kalian. Karena apa? Kalau sampai ini putus, bukannya irit malah ngorot-orot. Nanti piston bisa kena, klep bisa kena, kadang stang seker juga bisa kena, kan malah ragat banyak. Nah nanti ujung-ujungnya kadang-kadang wah punya mobil ragatnya banyak, padahal kadang-kadang kesalahan kita sendiri. Kayak gini nggak mau diganti ya gitu ya. Jadi memang ini kita buat video ini juga itu tadi edukasi. Yang kedua memang kita juga memberikan pelayanan kepada konsumen kita. Jadi kemarin waktu nego-negoan memang kita sampaikan kalau apa adanya sekian, kalau timing belt dan lain-lain untuk perawatan kita ganti sekian. Jadi tapi saya juga lebih seneng kalau pembeli itu manut perawatan kita maksimalkan. Jadi biar pemakai itu juga biar tinggal pakai aja. Ini kita pakainya kemarin kita belikan ini ya. Ini punyanya Suzuki original SGP. Jadi nggak pakai yang KW tapi original. Jadi juga biar aman. Nanti penggantiannya tiap berapa tahun? Biasanya 5 tahun atau kalau kilometer sekitar di 50.000 kilometer. Itu ya. Itu biar lebih amannya. Biar konsumen kita puas tinggal pakai, senyum-senyum. Nah, di jalan kan nanti mesti ingat, wah belinya di mana? Di Mobil Deso.